Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah The Power of Istighfar. The Power of Istighfar, kekuatan istighfar. Atau kalau orang zaman sekarang ini banyak yang nanya, saya punya masalah, gimana jalan keluarnya? Maka ada satu jawaban mudah, istighfar itu salah satu dari sekian jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya begini ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, orang punya masalah itu saya jamin, sepandai apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, semua yang dimiliki tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahnya. Yang bisa menyelesaikan masalah itu cuma satu, yang ngasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyelesaikan Allah. Dan karena maha baiknya Allah Ta'ala, sebelum ngasih masalah Allah sudah ngasih jawaban. Kan luar biasa ya. Jadi soal belum dikasih, jawaban sudah dikasih. Sebetulnya ngerjakannya gampang atau susah? Yang pernah sekolah ujian, nih soal, tapi soalnya belum datang, jawabannya sudah dikasih. Nih loh jawabannya. Kira-kira mudah atau susah kalau dapat soal tuh? Soal datang, jawabannya sudah ada sebelumnya. Mestinya tenang atau bingung? Tenang mestinya ya. Kenyataannya kita bingung atau tenang? Bingung. Karena kita nggak pernah percaya sama jawaban yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah yakin sama jawaban yang sudah disiapkan dan diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita nggak pernah mantap sama jawaban yang sudah disampaikan oleh Allah yang memberi masalah atau ujian. Justru itu masalah terbesarnya. Kalau masalah terbesar ini selesai, insya Allah PR-nya model apapun selesai. Mudahnya luar biasa. Judulnya, percayalah pada semua jawaban yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, kalau sekarang kan zamannya zaman corona ya, zamannya zaman corona, zaman virus dan kawan-kawannya. Kalau zaman Nabi Nuh itu kasusnya paceklik, kasusnya nggak ada hujan. Kalau sekarang tiap hari hujan. Zaman Nabi Nuh alaihissalam sebaliknya, bertahun-tahun nggak ada hujan, bukan cuma setahun ya, bertahun-tahun nggak ada hujan. Jadi kering, banyak manusia pindah alam, hewan-hewan mati, tanaman mati, sumber air kering, sehingga keberadaan manusia di muka bumi ini terancam punah. Nabi Nuh ngasih solusi, jawaban untuk masalah. Masalahnya sebetulnya cuma satu, gak ada hujan, tapi dampaknya banyak. Gara-gara gak ada hujan, kebun mati. Gara-gara gak ada hujan, sungai juga mati. Gara-gara gak hujan, maka banyak keluarga mati, meninggal dunia. Solusinya cuma satu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum. Solusi untuk masalahmu itu sudah disiapkan sama Allah Ta'ala. Namanya cuman satu kata pendek singkat, istighfar. Istighfarlah, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah, minta tolabul maghfirah. Namanya istighfar itu dalam bahasa Arab, terjemahannya dalam bahasa Arab tolabul maghfirah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampunan Allah Ta'ala. Kalau kita dengan lisan ngucapnya astaghfirullah, itu istighfar. Atau Allahumma ghfirli, itu istighfar. Atau rabbighfirli, itu juga istighfar. Nah, ini kalimat-kalimat istighfar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Istighfarlah kalian semua. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia Allah Ta'ala maha suka memberikan maaf, maha suka memberikan ampunan. Memberikan ampunan itu apa ya? Jadi kalau orang memaafkan itu mungkin masih ingat kesalahan, saya maafkan itu, mungkin kesalahannya masih diingat. Tapi kalau udah saya ampuni, itu kesalahannya hilang. Jadi kalau Allah bilang sudah diampuni sama Allah, malaikat sebelah kiri ini database-nya dihapus sama Allah. Malaikatnya dibuat pikun, ya, dibuat amnesia, datanya dihapus. Tling, ditanya, kemarin dia maksiatnya apa? Tidak tahu. Saya nggak ingat dia punya catatan maksiat. Malaikatnya dibuat lupa, dihapus catatannya. Itu kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Allah lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam, kalian semua minta ampun sama Allah Ta'ala. Innahu kana ghafara, karena Allah maha pengampun, suka memberikan ampunan. Apa hasilnya? Masalahmu yang paling besar selesai. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan hujan yang lebat dari langit. Hujan lebat. Wa yumditkum bi amwal, nanti kalau hujannya udah lebat jangan khawatir, duit akan digerojok, emas akan digerojok, dolar, dinar, dirham, bitcoin dan kawan-kawannya. Itu ada sekarang kan zamannya bitcoin, terus apa, koin emas gitu ya. Semua itu jenis kekayaan apapun, saham, kamu akan dikasih semuanya. Bi amwal, jadi bukan cuman bimalin, kalau mal itu satu, kalau amwal banyak. Berbagai jenis kekayaan akan diberikan kepadamu. Kemudian anak keturunan, jangan khawatir, kamu gak akan hidup sendiri. Punya duit, kalau hidupnya sendiri ya gak enak. Makanya duitnya banyak, keluarganya juga besar, kata Allah Ta'ala. Bi amwalin wabanin, anak keturunan yang banyak. Wa ij'al lakum jannat, nanti kamu dikasih kebun-kebun yang subur, kebun-kebun yang makmur. Dan kalian akan diberi sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, lengkap semuanya. Syaratnya satu, istighfar. Tapi coba kalau kita punya masalah, datang ke Kiai Habib Ustadz, dikasih tahu istighfar, empun yai, sudah saya lakukan, tapi kok ya pancet ya, kok masih macet, tapi kok masih apa namanya, belum lancar-lancar gitu ya. Nah jawabannya sepele, kamu istighfarnya bener enggak? Kadang nih ibu-ibu, mohon maaf ya bu ya, istighfarnya kenceng, bantah suaminya juga kenceng, istighfarnya kenceng, kurang ajarnya juga kenceng ya, enggak. Kalau istighfarnya kenceng ya, sikapnya minta ampun juga kan kenceng, bukan cuma di mulut tapi sikapnya ini loh, betul-betul didandani. Minta ampun tapi jilbabnya enggak dipakai, astagfirullah, 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 tapi jilbabnya dibuka, jadi dosanya juga panen ya, enggak imbang ya, enggak imbang ini. Diperbaiki dirinya diperbaiki, minta ampun betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai itu masalah. Makanya pernah datang satu orang di majelisnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ini seorang tabi'in, Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Hasan Al-Basri lagi duduk sama murid-muridnya, didatangi satu orang nanya, Pak, saya ini kok, kalau zaman sekarang gitu ya, Pak Ustadz, Yai, saya ini kok hidup susah betul ya, cari duit itu kok susah, sawah saya itu nggak pernah berhasil panen, kebanjiran, yang kemarau, pokoknya kena macam-macam terus, nggak bisa panen, sehingga ambyuk nih, usaha saya, bisnis saya hancur, saya minta amalannya, istighfar yang banyak, istiqomah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, istighfar yang banyak, istiqomah. Oh yang kasih tahu ya nurut, siap. Datang satu orang lagi, sambat juga sama, ngeluh, saya ini udah nikah 12 tahun, sampai hari ini belum dapat keturunan. Mungkin ada yang mirip ya, sampai hari ini belum dapat keturunan, saya minta amalan, istighfar yang banyak. Akhirnya muridnya Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu tanya sama gurunya, guru, saya ini heran sama guru, orang sawahnya rusak, duitnya susah, gak punya anak, amalannya kok sama semua, istighfar, istighfar, istighfar. Maka dijawab, yang bilang Allah Ta'ala kok, tadi di ayat yang udah saya bacakan tadi ya, kalau kamu istighfar, selesai urusanmu, hujan dapat, rezeki dapat, anak dapat, sawah, kebun juga dapat, sungai juga dapat.
Intinya saya cuma pengen ngomong, Allah itu sebelum ngasih PR, sebelum ngasih soal ujian, sebelum ngasih masalah, sudah ngasih jawaban. Pertanyaannya, kamu percaya nggak sama jawabannya itu loh ya? Yang kamu pakai akal atau jawabannya Allah? Akal kita atau jawabannya Allah? Gaya minteri, gaya pinter atau jalannya Allah Ta'ala? Kalau yakin sama jalannya Allah Ta'ala, mestinya lisan ini enteng istighfar, tapi nyatanya kok abot ya. Satu hari ini coba udah istighfar 300.000 kali? Belum. 10.000 kali? Belum. Habis sholat tadi istighfar 3 kali? Lupa. Habib sudah diwakili sama imamnya kok. Imamnya kan sudah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imamnya banter, makmumnya enggak ngikuti ya, enggak ngikuti. Bahkan ketika mahalul qiyam dalam maulid pun diajak istighfar. Ya kan? Diajak istighfar. Gimana istighfarnya kalau maulid? Waktu mahalul qiyam. Rabbi dzunubi Muhammad ya Allah, Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah. Itu kalau agak cepat. Kalau yang pelan kan ada sendiri ya, lagunya beda. Bibarkati, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, tolong ya Allah ampuni aku. Memang orang istighfar tuh caranya gitu dulu, ngadep Kanjeng Nabi. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasul la wajadullaha tawwabur rahimah. Seandainya ketika mereka berbuat dosa, menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau datangi kamu wahai Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mau minta ampun kepada Allah, dan kamu mau memintakan ampun untuk mereka kepada Allah, maka mereka akan mendapati Allah maha pengampun dan maha penyayang. Intinya begini, lah kita ini banyak dosa, masalah punya, pengen selesai, ya istighfar dilakonin dah gitu. Ya Mustafa